Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Putra Pratama, NIM 220431100078 dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahid dengan NIM 220431100076 dari kelas 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Wijaya dari kelas 1C, NIM 220431100081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alawi, NIM 220431100088 kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Mario Frestio, asal dari kelas 1C, NIM 220431100086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa teorema jaringan untuk menyelesaikan rangkaian listrik yang kompleks. Teorema yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah teorema superposisi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema maksimum power transfer, dan akan diperkenalkan juga beberapa teorema untuk kasus tertentu, yaitu teorema substitusi dan Millman. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Yang pertama adalah teorema superposisi. Teorema superposisi adalah suatu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam suatu jaringan. Jumlah arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang ditentukan oleh penjumlahan dari tiap-tiap sumber tegangan bebas. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Jadi untuk teorema superposisi kita bisa menggunakannya dengan syarat terdapat minimal dua sumber. Dalam contoh soal ini ada sumber tegangan ini dan ada sumber arus. Bisa minimal itu terdapat dua sumber atau lebih dalam suatu rangkaian. Sumbernya bisa berupa tegangan semua, ataupun arus semua, ataupun seperti ini campuran. Untuk itu jika ada sumber dua, bisa arus atau tegangan, maka jika sumber tegangan aktif, maka sumber arusnya akan jadi open circuit. Begitupun sebaliknya, jika sumber arusnya yang aktif, maka sumber tegangannya akan menjadi short circuit. Langsung saja kita ke contoh pengerjaannya. Jadi seperti ini. Yang pertama kita akan mencari IL pada RL. Nah, seperti yang penjelasan tadi, jika sumber tegangannya aktif, maka sumber arusnya jadi open circuit. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi dari awalnya yang seperti ini menjadi open circuit karena tegangannya aktif. Ini permisalan. Untuk R1 nya kita pakai 12 ohm dan tegangannya 10 volt. RL nya di sini 8 ohm. Jadi langsung saja kita cari R totalnya. Karena arahnya sudah sesuai ini, maka hasilnya positif. Karena ini open circuit, R totalnya itu langsung diseri saja karena tidak ada ininya, sambungan-sambungan sini.
yaitu dengan rumus R total sama dengan R, langsung ditambahkan saja, 12 ditambah 8 sama dengan 20 ohm. Langsung saja kita karena kita di sini mencari IL1 karena persamaannya 1 untuk sumber tegangan, yaitu dengan rumus I sama dengan V per R total. V nya yaitu 10 volt, R totalnya 20. Jadi hasilnya yaitu 0,5 ampere. Ini untuk sumber tegangan yang aktif. Kedua yaitu jika sumber arus aktif. Jika sumber arus aktif, maka tegangan sumber tegangannya jadi short circuit. Kita cari di sini, kita cari IL2. RL-nya tetap yaitu 8 ohm. Di sini R1-nya 12 ohm. Ini arah sumber arusnya ke bawah, ini 2 ampere. Karena arah sumber arusnya ke bawah, jadi kebalik, hasilnya pasti main. Di sini IL2-nya pasti main. Nah, dalam pengerjaannya langsung saja kita menggunakan rumus yaitu pembagi arus. Pembagi arus rumusnya adalah IX per sama dengan R total per RX dikali I. Sebelum itu kita harus mencari R totalnya karena di sini rangkaiannya di paralel, karena di sini ada sambungan. Jadi kita cari R paralel dulu. R paralel sama dengan di sini. R paralel sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 8. Langsung saja jadi RP nya yaitu 96 per 20, kita sederhanakan menjadi 24 per 5. Tentu saja kita masukkan ke ini di IL2, yaitu kita pakai pembagi arus. IL pangkat 2 sama dengan min, ini karena udah min tadi. R totalnya yaitu 24 per 5 dibagi RL nya kita pakai yaitu 8, ini 8 dikali I nya yaitu 2 sama dengan min 24 per 5 dikali 1 per 8 dikali 2. Coret saja langsung, ini 3 kali 1 kali 2 sama dengan 6 per 5, yaitu min, karena ini min ya, min yaitu min 1,2 ya. Lalu kita sambungkan antara dua ini ya, ke gambar yang pertama tadi, yaitu I total yaitu IL1 tambah IL2. IL1 nya 0,5 ditambah ininya min 1 per 2 sama dengan min 0,7 ampere. Jadi seperti itu cara menggunakan teorema superposisi dalam sebuah rangkaian. Cara menganalisis menggunakan
teorema Thevenin. Langsung saja, ini adalah langkah-langkah teorema Thevenin. Langkah yang pertama adalah melepaskan hambatan yang ditinjau RL atau RL dari rangkaian. Langkah yang kedua adalah menentukan tegangan Thevenin atau disingkat dengan VTH. Yang ketiga adalah menentukan hambatan Thevenin atau singkat RTH, dan yang terakhir adalah menyusun rangkaian setara Thevenin. Langsung saja ke contoh soal. Di sini saya menggunakan contoh soal dengan sumber tegangan 48 volts dengan hambatan yang pertama adalah 14 kilo ohm, hambatan yang kedua adalah 4 kilo ohm, dan hambatan yang ketiga adalah 8 kilo ohm, hambatan yang keempat 6 kilo ohm. Langsung saja kita menggunakan langkah yang pertama, yaitu melepaskan hambatan yang ditinjau dari rangkaian. Maaf, inisialnya tentukan arus dan tegangan pada R4. Saja di sini sama, kita tulis sama, tapi dengan hal yang berbeda adalah kita lepas RL atau rangkaian yang ditinjau yaitu R4. Kita lepas dan kita ganti dengan pembagi tegangan R2 nya 4 per R total sama R1 nya 14 ditambah R4 sama dengan 28 volt sama dengan 4 per 18 dibagi 48. Jadi langsung saja 4 dibagi 18 dikali 48 dengan hasil 10,6. Jadi ini adalah hasil dari F Thevenin. Yang selanjutnya yaitu cari R Thevenin. Kita hilangkan sumber tegangan ini dari rangkaian, lalu kita sambungkan sumber tegangan. Dan kita ganti titik seperti ini. Maka di sini kita singkat AS, hubung singkat karena kita hilangkan tegangannya. Dan di sini sama R1, R2 dan R3. Dan dari kutub A ke kutub B ke kiri, maka R3 seri dengan R1 dan R2. Tapi R1 dan R2 itu di paralel. Jadi RTH sama dengan R3. Setelah itu kita paralelkan R1 dengan R2. R2 sama dengan R3 nya adalah 8, R1 nya 14, 4. Lalu kita samakan penyebut sama dengan 8 tambah 5 per 6 56 per 16 sama dengan 11,5 kilo ohm. Langkah yang terakhir, langsung saja kita rangkai seri seperti ini. VTH nya tadi sama dengan ya 10,6 volt. Hambatannya sama dengan ini 11,5 kilo ohm, dan R4 atau RL yang kita tinjau adalah 6 kilo ohm. Langsung saja kita buat rangkaian seri.
sini RTH, RL, FTH sama dengan menggunakan rumus pembagi tegangan, yaitu F1 sama dengan F4 sama dengan RL per DH tambah L titik titik atau kali dengan FL sama dengan tegangannya yaitu 10,6 volt sama dengan 3,604. Kita jadikan langkah yang terakhir, kita cari arus yang mengalir pada RL. Langsung saja kita menggunakan teori 1 sama dengan 1 per RL sama dengan 3,604 volt bagi 6 sama dengan 0,6006 miliampere. Menjelaskan sedikit definisi dari teorema Norton, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung secara paralel dengan sebuah tegangan ekuivalen pada dua terminal yang diamati. Dan di sini saya memiliki satu buah contoh soal rangkaian listrik dengan soal yaitu tentukan nilai V dengan analisa Norton, yaitu kita mencari tegangan pada hambatan 40 ohm di sini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubung singkatkan pada hambatan yang ditanyakan. Menghubung singkatkan pada hambatan yang ditanyakan. Lalu kita gambar ulang rangkaian ini. Gambarnya seperti ini ya. Di sini 18 sumber tegangan 18 volt dengan hambatan 5 ohm di sini 12 ohm, di sini 20 ohm. Lalu di sini dimisalkan dengan A dan B atau ISC, arus shortcut. Untuk langkah berikutnya kita paralelkan antara 12 dengan 20 ohm. Yaitu 1/12 ditambah 1/20.
dan diperoleh hasil 2/15 atau RP, kita balik penyebut jadi pembilang jadi penyebut, yaitu 15/2 dengan satuan ohm. Lalu di sini ada V1. Lalu konsepnya kita menggunakan pembagi tegangan untuk mencari V1 dengan cara untuk mencari V1 yaitu 15/2, yaitu rangkaian ini paralel dari ini. Lalu kita bagi dengan 15/2 ditambah 5 dikalikan dengan 18, yaitu 18 dari volt tegangan, sumber tegangan. 15/2 25/2 kali 18, dan V1 diperoleh hasil 54/5 volt. Lalu selanjutnya kita mencari arus shortcutnya, atau ini ISC. Dengan cara apa? Dengan cara kita tuliskan rumus ISC atau I Norton dengan V1 dibagi 20 ohm. Kenapa 20 ohm? Karena arus sirkuit yang mengalir melewati hambatan 20 ohm ini. Kita tuliskan V1 kita peroleh hasil 54/5 lalu 20, dan diperoleh hasil 27/50 karena arus satuannya ampere. Oke, untuk langkah kedua kita mencari RN atau resultan dari Norton. Dengan cara apa? Dengan cara jika ada sumber tegangan kita putus, dan jika ada sumber arus maka kita open circuitkan. Lalu kita gambar ulang dengan aturan jika ada sumber tegangan kita hilangkan, dan jika ada sumber arus maka kita open circuitkan. Karena di sini tadi digambar soal ini ada tegangan sebesar 18 volt, sumber tegangan 18 volt kita hilangkan, dan tersisa hambatan ini 5 ohm dan ini 12 ohm serta ini 20 ohm.
ini dimisalkan A dan B. Kemudian kita untuk rangka ini kemudian kita paralelkan 5 dan 12 RP. Kita paralelkan 1/5 tambah 1/12. Karena kita sudah tahu rumusnya, langsung saja. Berarti dari ini kita memperoleh hasil 60/17. Dengan hasil paralel ini lalu kita serikan dengan hambatan 20 ohm. per 17 ditambahkan 20 ohm dan kita peroleh hasil 400/17 ohm. Oke, untuk di langkah ketiga kita melakukan langkah yaitu sumber arus yang didapat di langkah pertama kita tuliskan dengan Norton di langkah kedua dan paralelkan dengan hambatan yang kita cari tegangannya. Dan kita gambar ulang. Ini memiliki sumber arus yaitu yang hasil pertama tadi 27/50 27/50 ampere. Dengan di sini dituliskan kita dari langkah kedua Norton langkah kedua yaitu RS ini 400/17 ohm. Lalu di sini kita tambahkan di soal tadi ya yang hambatan yang dicari tegangannya yaitu 40 ohm. Oke. Di sini 40 ohm. Oke, lalu langsung saja kita paralelkan antara 400/17 ohm dan 40 ohm. Kita paralelkan. Dan diperoleh hasil 400/27 ohm. Oke, ketika sudah mendapatkan nilai RP-nya, kita gambarkan lagi seperti ini. Dan di sini hanya terdapat sumber arus dan satu tegangan atau satu hambatan. Kita tahu sumber arusnya yaitu 27/50 ohm. Dan di sini kita mencari di sini yaitu tegangan dari hambatan tersebut dengan rumus apa? Dengan rumus V I kali dengan R. Kita tahu sumber arus nilainya 27/50 ampere. Ini ampere, maaf, ini satuannya ampere. Dikali R. Berapa tadi RP? RP dari ini yaitu
400 per 27, itu 400, kita tulis 400 per 27, kita sederhanakan, coret 400 per 50, kita sederhanakan lagi, hilangkan nolnya, 40 per 5 yaitu 8 volt. Jadi kembali lagi ke soal, yang ditanyakan adalah nilai V dengan analisa Norton. V di sini ya. Jadi hambatan berapa, nilai tegangan dari hambatan 40 ohm, dan sudah terjawab yaitu 8 volt. Kita tuliskan V di sini berarti 8 volt. Dan itu penjelasan dari saya mengenai analisa teorema Norton. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan membahas maksimum power transfer, di mana hambatan beban, di sini hambatan beban akan menerima transfer daya maksimum dari rangkaian ketika hambatan beban sama dengan hambatan Thevenin atau Norton. Rumus daya maksimum yaitu E kuadrat TH per 4 RTH, atau daya maksimum sama dengan I kuadrat N kali Rn per 4. Contoh, gambar grafik VL, IL, dan PL sebagai fungsi RL. Di sini terdapat E atau tegangan yaitu 10 volt dan RTH 5 ohm dan RL atau hambatan beban 0 sampai 5 ohm. Sebelum membuat grafik atau tabel, kita harus mencari I, V, dan dayanya terlebih dahulu. Untuk mencari RL0 yaitu, untuk mencari I yaitu V per RTH plus RL. Yaitu V nya sama dengan 10 dan RTH nya 5, RL nya 0, yaitu V 10 per 5 plus 0 sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari VL yaitu I dikali R yaitu 2 dikali 0 sama dengan hasilnya 0. Dan untuk mencari dayanya yaitu I dikali V yaitu 2 dikali 0 hasilnya 0. Sedangkan untuk mencari dari fungsi RL1 nya yaitu sama, yaitu IL sama dengan V per RTH plus RL, yaitu V nya 10, RTH nya 5, dan RL nya 1, yaitu berarti 10 per 5 plus 1, yaitu hasilnya 1,667. Dan untuk mencari V yaitu I dikali R yaitu 1,67 dikali 1 hasilnya 1,667.
Dan sedangkan untuk mencari daya, yaitu daya V dikali I, yaitu 1,667 dikali 1,667, yaitu hasilnya 2,778, dan seterusnya sampai RL kelima. Dan di sini sudah saya gambarkan hasil dari grafik VL terhadap RL. Itu grafiknya dari 0 sampai ke 5, grafiknya naik. Dan di sini grafik IL terhadap RL, yaitu grafiknya dari 2 turun ke 5. Dari 0 ke 5 grafiknya turun jadi 2 menuju 1. Dan grafik yang terakhir yaitu grafik PL terhadap RL, yaitu dari 0 ke 5 grafiknya naik dan maksimal mencapai 5. Jadi dari grafik dan tabel terbukti bahwa daya mencapai maksimal ketika RL nilainya 5 ohm. Lanjut ke efisiensi daya. Efisiensi daya sama dengan daya keluar per daya masuk atau daya beban per daya sumber, atau daya sama dengan efisiensi daya sama dengan daya keluar per daya masuk kali 100%. Dalam kondisi maksimum, maka efisiensi adalah efisiensi daya sama dengan daya keluar per daya masuk kali 100%, sama dengan E kuadrat TH per 4 RTH per E kuadrat TH per 2 RTH dikali 100%, yaitu hasilnya 0,5 dikali 100%, hasilnya sama dengan 50%. Jadi maksimum atau efisiensi maksimum daya hanya bisa mencapai 50% saja. Di sini kita akan membahas teorema substitusi. Jadi teori substitusi digunakan untuk mengganti I atau V yang sudah diketahui. Setiap cabang di antara rangkaian mungkin bisa diganti dengan cabang pengganti sesuai dengan arus dan tegangan yang melewatinya. Kita langsung ke contohnya saja. Yaitu di sini diketahui R1 4 kilo ohm dan R2 nya 6 kilo ohm dan V nya atau tegangannya 10 volt. Yang pertama kita mencari VAB nya terlebih dahulu, yaitu dengan Rx per R total dikali V, yaitu Rx nya 6 dan R totalnya 4 ditambah 6 dikali 10 sama dengan 6 volt. Dan kedua kita mencari I nya, yaitu 10 volt per 4000 plus 6000, yaitu hasilnya menjadi 1 miliampere. Jadi arus yang mengalir di sini yaitu 1 miliampere. Setelah diketahui I dan V nya, maka R2 di sini kita bisa rubah model ya menjadi model yang lain. Yang pertama yaitu seperti yang aslinya, yaitu I miliampere dan tegangannya 6 volt. Jadi I miliampere kali 6 volt
hasilnya menjadi 6 volt. Dan kedua yaitu arus yang mengalir 1 mA dan R di sini yaitu 2 kilo ohm. Jadi 1 mA dikali 2 kilo ohm hasilnya menjadi 2 volt. Dan 2 volt kita jumlahkan dengan 4 volt dan hasilnya menjadi 6 volt. Dan yang ketiga yaitu arus yang mengalir 1 mA dikali dengan hambatan yaitu 8 kilo ohm, jadi hasilnya 8 volt. Dan dijumlah dengan di sini karena tegangannya terbalik atau dibalik atau harusnya dibalik, 8 plus min 2 hasilnya menjadi 6 volt. Dan kombinasi keempat yaitu di sini arusnya yaitu 1 mA dan di sini juga 1 mA. Jadi arus yang mengalir ke sini ini dijumlahkan menjadi 2 mA. Jadi 2 mA dikali dengan 3 kilo ohm hasilnya menjadi 6 volt. Dan yang terakhir yaitu arus yang mengalir 1 mA dan kuat arusnya 1 mA juga dan hasilnya seperti 6 ampere. Jadi kesimpulannya, meskipun diganti dengan bermacam-macam model, tetapi arus yang masuk maupun yang meninggalkan cabang nilainya sama. Langsung saja di sini langsung ke teorema Millman. Nah, teorema Millman di sini ini digunakan untuk menyederhanakan sumber tegangan yang banyak dalam satu rangkaian. Nah, semisal di sini kan ada beberapa sumber tegangan. Maka ini bisa disederhanakan menggunakan teorema Millman. Nah, jika ada sumber tegangan sebaiknya dirubah ke sumber arus terlebih dahulu. Maka di sini sumber tegangannya ini dirubah ke sumber arus terlebih dahulu. Agar lebih mudah cara pengerjaannya nanti, karena kalau dirubah ke sumber arus terlebih dahulu kita tinggal menjumlah. Karena kan jika sumber arus ini dijumlahkan yang berlawanan arahnya. Nah, ini ketika dirubah ke sumber arus. Di sini ada sumber arus R paralel dengan R, sumber arus paralel dengan R dan seterusnya sampai ke N. Jadi I ekuivalennya di sini itu penjumlahan dari sumber arus yang ada di sini. Nah, nanti untuk arahnya itu kita mengikuti mana arah yang lebih banyak, semisal ke atas atau ke bawah atau ke kanan ke kiri, seperti itu. Tergantung ya. Nah, nanti untuk R-nya itu pakai penjumlahan R paralel ya. Nah, jadi I per R ekuivalen sama dengan I 1 per super R 1 super R seterusnya sampai N. Atau bisa ditulis seperti ini, R ekuivalen sama dengan R1 paralel dengan R2 paralel dengan seterusnya sampai paralel dengan N. Nah, jadi untuk E ekuivalennya itu tinggal I ekuivalen dikali dengan dikali dengan R ekuivalen. Nah, di sini R ya. R ekuivalen.
Untuk E ekuivalennya di sini I ekuivalen dikali dengan R ekuivalen.